Kita beralih ke kasus lain, penasihat hukum keluarga ADP yakin diplomat muda Arya Daru Panggayunan tewas akibat pembunuhan berencana. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dengan penasihat hukum keluarga ADP, Nikolai Aprilindo. Semakin optimis bahwa ini adalah bukan tidak melibatkan orang lain, tapi ini melibatkan orang lain atau ada unsur pidana, berarti semakin optimis ke sana. Ya, saya akhirnya menarik satu kesimpulan dari berbagai informasi yang saya dapatkan bahwa kematian almarhum Arya Daru Panggayunan ini adalah kematian yang diakibatkan oleh pembunuhan. Pembunuhan, bahkan bukan hanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini. Jadi pembunuhan berencana. Sehingga dengan sedemikian rapinya, secara profesional, oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, hal ini dilakukan untuk melenyapkan nyawa almarhum. Jadi sekali lagi saya katakan ini masuk kategori pembunuhan berencana. Gitu. Ya, semoga pihak penyelidik, pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelakunya. Menangkap, dan saya yakin pihak kepolisian sudah mengantongi. Cuman mereka masih mengumpulkan berbagai informasi lanjutan lagi untuk bisa menjurus kepada 1-2 orang yang mengarah kepada pembunuhan itu. Baik. Saya yakin kepolisian pasti sudah punya data untuk itu. Tetapi mereka belum mau mengungkapkan karena masih dalam proses penyelidikan. Kenapa saya katakan gitu? Pernyataan terakhir pada konversi itu di Reskrim masih membuka. Kalau ada informasi-informasi dari masyarakat, mereka menjadikan sebagai bahan. Jadi ada yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian masih membutuhkan penguatan. Penguatan dari masyarakat. Penguatan dari informasi-informasi sehingga pada titiknya nanti mereka akan melanjutkan penyelidikan ini dan mereka akan menyimpulkan, dan saya yakin kesimpulannya nanti akan pembunuhan berencana. Saksikan perbincangan Lukman Hanafi bersama penasihat hukum Arya Daru Panggayunan, Nikolai Aprilindo dalam One on One, Senin 8 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindonews TV. Pemirsa, kabar baik datang bagi guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan profesi guru non-PNS dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan guru non-PNS binaan Kementerian Agama dari 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat acara doa bersama ASN Kemenak pada Jumat 5 September 2025. Di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta. Menurut Menak, keputusan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru yang selama ini berjuang mencerdaskan generasi bangsa meski statusnya bukan aparatur sipil negara. Data Kemenak mencatat sedikitnya 227.147 guru non-PNS akan menerima kenaikan tunjangan ini. Tambahan 500.000 setiap bulan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan semangat kerja para guru.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kisruh kenaikan harga sewa kios di Plaza 2 Blok M atau Distrik Blok M berbuntut pada pedagang angkat kaki. Hal ini membuat sejumlah kios terlihat tutup. Pantau pada pagi hari sejumlah kios masih terlihat tutup. Mayoritas kios yang tutup merupakan kios kuliner. Posisi kios-kios ini berada di belakang bagian kawasan Plaza 2 Blok M. Berbeda dengan bagian belakang, bagian depan Plaza 2 Blok M terlihat lebih ramai. Kios-kios pada bagian depan menjajakan penjualan kacamata, aksesoris handphone, meski ada juga beberapa kios yang menjual makanan. Untuk membantu pelaku UMKM, Pemprov Jakarta telah berdiskusi dengan MRT untuk memberikan tempat secara gratis di Blok M Hub selama 2 bulan. Solusi ini diharapkan bisa menjadi keresahan pedagang yang ada di Blok M. Bagi pedagang atau siapapun yang mau menggunakan fasilitas ini, selama 2 bulan kami beri free dan tentunya kami minta juga untuk menjaga konduktivitas, kenyamanan, keamanan yang ada di Blok M. Itu yang kami sampaikan. Jadi untuk sewa di sini nanti apa yang menjadi kesepakatan antara para pedagang dengan MRT. Kalau di tempat ini ya. Sementara itu, Pemprov Jakarta meminta PT MRT Jakarta untuk memutus kerjasama dengan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai Kopema dalam mengelola UMKM di Plaza 2 Blok M. Hal itu dilakukan apabila pihak Kopema tetap ingin tarif sewa kios sebesar 15 juta rupiah per bulan. Diketahui PT MRT Jakarta telah menetapkan biaya sewa tarif bawah Rp300.000 per bulan dan tarif atas Rp1,5 juta per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Jakarta, harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, keberadaan beras medium murah atau SPHP Bulog juga menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta menyatakan beras premium kini semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Selain harga beras premium yang terus naik, keberadaan beras medium murah SPHP Bulog juga menghilang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Sulitnya mendapatkan beras ini diduga akibat terbitnya aturan baru dari Bulog, yaitu pedagang harus mengisi aplikasi untuk memesan beras SPHP. Kemarin itu suruh ngisi itu link itu. Aplikasi. Ya, cuma belum ada realisasi. Aturan baru stabilisasi pasokan dan harga pangan ini menjadi kendala bagi distributor karena keterbatasan pemahaman pada aplikasi yang harus diisi.